Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Angelia Andeskar dengan NIM 1921006 dan teman sekelompok saya yaitu Marisa Oktaviani Pratiwi dengan NIM 1921003. Kami dari kelompok 3 membahas tentang kebijakan sektor kesehatan. Topik yang kelompok kami bahas adalah topik yang pertama adalah kebijakan pemerintah di sektor kesehatan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dampak dari COVID-19 di sektor kesehatan. Dan yang ketiga, strategi dalam mengatasi COVID-19 di sektor kesehatan. Kebijakan di sektor kesehatan. Yang pertama, Rp 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan. Yang kedua, 5,9 triliun untuk insentif tenaga medis pusat dan daerah. Yang ketiga, 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Yang keempat, 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk pekerja. Yang kelima, pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Yang keenam, pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Yang ketujuh, relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan COVID-19. Yang kedelapan, menerbitkan berbagai aturan dan protokol atau panduan kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara masif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah, dan menyiapkan laboratorium untuk tes COVID-19. Yang kesembilan, menjalankan berbagai tes COVID-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru. Yang ke-10, memasuki triwulan akhir 2020, pemerintah berfokus pada pengadaan vaksin COVID-19. Dampak dari adanya COVID-19 di sektor kesehatan. Dampak negatif dari adanya COVID-19 di sektor kesehatan. 1. Rumah sakit kewalahan. Para dokter mengatakan rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 kewalahan menampung pasien. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. 2. Nakes tertular. Tenaga kesehatan berisiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan APD sesuai tingkat perlindungan penanganan pasien COVID-19. 3. Takut ke rumah sakit. Pasien non-COVID-19 ikut merasa cemas dan takut. 4. Pasien COVID depresi. Rasa takut ini bisa karena kesepian akibat isolasi sehingga tidak bisa bertemu keluarga secara langsung. 5. Nakes juga takut dan cemas. Banyaknya nakes yang positif dan meninggal, ini menambah tingkat kecemasan pada nakes. Stres juga sering muncul karena beban kerja yang berat di ruang isolasi COVID-19. 6. Stigma buruk ke nakes. Banyaknya masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien COVID-19. Selain dampak negatif, juga terdapat dampak positif. 1. Masyarakat lebih peduli. Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. 2. Nakes lebih waspada. Nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri. 3. Kehidupan nakes lebih teratur. Adanya pembatasan jam kerja atau praktik membuat tenaga kesehatan lebih cukup istirahat, makan lebih teratur, dan rajin berolahraga. 4. Kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Kehadiran COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya olahraga yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar. 5. Ilmuwan terpacu. Para peneliti dan ilmuwan terpacu menemukan vaksin yang dapat mencegah terjadinya COVID-19. Strategi menghadapi COVID-19 di sektor kesehatan. Strategi pertama, gerakan masker untuk semua. Strategi kedua, penelusuran kontak dari kasus positif dengan tes cepat atau rapid test. Strategi ketiga, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri. Strategi keempat, isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan.
Berikut ini sumber referensi yang kami gunakan. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.